Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat. Bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah yang ini. Kalau kemarin kan kita membahas tentang persamaan kuadrat. Bedanya kan kalau persamaan kuadrat adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, kalau persamaan kuadrat sini sama dengan 0, kalau di sini sama dengan Y atau sama dengan Fx. Kemudian yang kedua, sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, dia berbentuk parabola. Seperti ini. Ada yang membuka ke atas, ada yang membuka ke bawah. Tergantung dari nilai A dan nilai D. D ini ada rumusnya dari nilai diskriminan B kuadrat sama dengan 4AC. Ini penting diingat. A ini adalah yang ini nih, koefisien dari X kuadrat. Kalau A-nya lebih dari 0 atau A-nya bernilai positif, maka dia menghadap ke atas nih. Dan dia mempunyai titik balik minimum. Yang ini nih. Nilai yang paling rendah, titik balik minimum. Kemudian jika A-nya kurang dari 0 atau A-nya bernilai negatif, bernilai negatif, maka menghadap ke bawah, yang ini. Sehingga dia mempunyai titik balik maksimum, titik yang paling tinggi ini. Nah, kemudian kalau dilihat dari nilai D, yang B kuadrat dikurang 4AC tadi, jika D-nya lebih dari 0 atau D-nya bernilai positif, maka grafiknya memotong sumbu X di dua titik yang berlainan. Berarti nanti X1 tidak sama dengan X2. Kalau D-nya sama dengan 0, tepat 0, grafiknya menyinggung sumbu X atau akarnya kembar. Dalam artian X1 sama dengan X2. Kemudian kalau nilai D-nya kurang dari 0 atau bernilai negatif, dia tidak memotong sumbu X. Berarti kan tidak ada X1 dan X2. Untuk lebih jelasnya kalian lihat 6 gambar ini. Kalau yang di atas ini untuk yang A-nya A yang positif nih. Karena semuanya membuka ke atas. Kalau ini karena membuka ke bawah, yang bernilai A-nya yang negatif, kurang dari 0. Kalau D-nya bernilai positif lebih dari 0, dia memotong di dua titik nih. X1 tidak sama dengan X2. Kalau ini D-nya sama dengan 0, dia cuma memotong di satu titik. X1 sama dengan X2, dalam artian dia menyinggung sumbu X. Kalau D-nya bernilai negatif, kurang dari 0, dia tidak memotong sumbu X di atas dari sumbu X. Demikian juga yang ini. Kalau A-nya negatif, dia membuka ke bawah. Karena D-nya lebih dari 0, maka dia memotong di dua titik yang berbeda. Di sini X1, di sini X2. Kemudian kalau D-nya sama dengan 0, akarnya kembar. Cuma satu, X1 sama dengan X2. Berarti dia menyinggung sumbu X, cuma parabolanya menghadap ke bawah karena A-nya bernilai negatif. Kemudian kalau A-nya negatif, D-nya juga negatif, parabolanya menghadap ke bawah, dan parabolanya tidak memotong sumbu X. Pada gambar ini sengaja tidak Ibu sertakan sumbu Y. Mungkin nanti langsung dengan contoh soal bagaimana kalau ada sumbu Y. Yang berikutnya adalah nilai ekstrim, nilai optimum fungsi kuadrat. Kalau bentuk parabolanya seperti ini, maka dia memiliki nilai ekstrim maksimum. Kalau bentuknya seperti ini, dia memiliki nilai, kalau bentuk parabola yang seperti ini, dia memiliki nilai minimum. Kalau bentuknya yang seperti ini, maka dia memiliki nilai maksimum. Titik ini, baik yang ini atau yang ini, itu dinamakan dengan koordinat titik balik. Ada rumusnya.
Nih. Ini kan ada titik balik, dia mempunyai koordinat adalah X, Y. X-nya itu rumusnya adalah yang ini, negatif D per 2A. Y itu mempunyai rumus negatif D per 4A. Koordinat titik balik yang ini. X ini nanti larinya ke sumbu simetri. Kalau Y di sini larinya nanti ke nilai ekstrim. Bisa minimum, bisa maksimum. Nih. Kemudian, kalau menggambar grafik fungsi kuadrat ada langkah-langkahnya, silahkan kalian baca. Yang ini, yang pertama menentukan titik potong sumbu X jika ada. Kemudian yang B menentukan titik potong sumbu Y jika ada. Kemudian menentukan sumbu simetri, rumus yang ini tadi sama nih. X sama dengan negatif B per 2A. Kemudian menentukan titik puncak atau koordinat titik balik yang ini tadi. Rumusnya ada. Nih, negatif B per 2A untuk X, untuk Y-nya negatif D per 4A ini. Sama saja dengan sumbu simetri, kalau ini sama dengan nilai ekstrim. Nilai Y ini. Kemudian kalau diperlukan, dicari titik bantu. Ada contoh sketsalah grafik fungsi kuadrat nih. Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X tambah 3. Dari sini berarti A-nya sama dengan 1, nih angka di depan X kuadrat. Kemudian B-nya sama dengan negatif 4 dan C-nya sama dengan 3. Kita perhatikan di sini A-nya bernilai 1, berarti positif. Berarti nanti parabolanya bentuknya membuka ke atas. Kemudian bisa juga kita hitung dulu diskriminannya. D sama dengan B kuadrat dikurang 4 AC. Kita masukkan nilainya, berarti 1 kuadrat dikurang 4, A-nya 1, C-nya 3. Oh maaf, ada kesalahan. B-nya negatif 4, diulang ya, berarti negatif 4 kuadrat dikurang 4 kali 1, A-nya 1, kemudian C-nya 3, berarti sama dengan negatif 4 kuadrat, berarti 16 dikurang 4 kali 1 kali 3, berarti 12, berarti D-nya sama dengan 4. 4 ini kan lebih dari 0, berarti D-nya positif, lebih dari 0, A-nya juga positif. Berarti dia membuka ke atas dan memotong di dua titik yang berbeda. Berarti yang kita pilih kan yang membuka ke atas, memotong di dua titik yang berbeda. Berarti nanti gambarnya yang seperti ini. Tinggal kita tambahkan nanti untuk sumbu Y. Langkah pertama, kita cari titik potong sumbu X, berarti nilai Y-nya sama dengan 0. Berarti kan Y kita ganti dengan 0, berarti persamaannya tadi kan Y sama X kuadrat kurang 4X tambah 3, berarti berubah menjadi 0 sama dengan X kuadrat kurang 4X ditambah 3. Atau ibu tukarkan letaknya, X kuadrat dikurang 4X tambah 3 sama dengan 0. Ini lebih mudah, kita faktorkan saja. Faktor dari 3 kan cuma 1 dan 3. 1, 3. Supaya menghasilkan negatif 4, kalau dijumlahkan berarti negatif 1. Maaf, sini negatif 3. Berarti X kurang 1, X kurang 3 sama dengan 0.